Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Untuk hari ini kita akan belajar bareng meneruskan materi mata pelajaran PPKN kelas 9. Ini adalah bab 5, pertemuan kedua di bab 5. Adapun subbab pembahasannya yaitu tentang bagian B, permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Oke, seperti biasa, bagi teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, juga boleh komen dan share kepada teman-teman kelas lainnya supaya kalian bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Nah, apa pengertian masalah sosial? Di mana masalah sosial menurut Sujono Sukanto adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial, di mana masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Nah, yang selanjutnya adalah masalah sosial muncul dari suatu kondisi yang kurang atau tidak ideal. Apabila kebutuhan tidak terpenuhi dalam masyarakat, maka akan muncul sebuah masalah sosial. Nah, jadi sekali lagi menurut Sujono Sukanto bahwasanya masalah sosial itu muncul karena ketidaksesuaian antara apa, yaitu antara unsur-unsur kebudayaan dengan unsur-unsur kebudayaan yang lain, sehingga bisa membahayakan suatu kehidupan kelompok sosial, ya seperti itu. Nah, masalah sosial itu muncul akibatnya terjadi dari perbedaan yang mencolok, yaitu antara apa? Antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada, ya. Jadi nilai-nilai dalam masyarakat itu biasanya nilai-nilai apa? Biasanya misalkan gotong royong itu ya, sopan santun, terus juga saling menghormati antara antara ibu dengan anak, atau saling menghormati antara tetangga dengan tetangga. Tapi pada realitanya di masyarakat sekarang kan itu sudah banyak yang acuh tak acuh, jadi tidak peduli dengan tetangga sekitar, itu misalkan seperti itu. Sedangkan kan nilai itu adalah sesuatu yang benar atau sesuatu yang baik. Nah, masalah sosial pun itu bisa muncul karena kondisi yang kurang atau tidak ideal, ya. Kurang atau tidak ideal itu salah satunya tadi karena nilai dengan realitanya itu tidak sesuai gitu ya, tidak ideal gitu ya dengan kenyataan atau dengan faktanya. Nah, adapun beberapa penyebab faktor terjadinya masalah sosial itu ada 4 faktor. Yang pertama adalah faktor ekonomi, yang kedua faktor budaya, yang ketiga adalah faktor biologis, yang keempat adalah faktor psikologis. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah faktor ekonomi, di mana faktor ekonomi ini muncul karena tidak seimbangnya antara pendapatan dengan pengeluaran. Nah, salah satu faktor ekonomi yang bisa menjadi penyebab masalah sosial itu salah satunya adalah tidak seimbangnya gitu ya, tidak seimbangnya antara pemasukan dengan pengeluaran. Sedangkan pengeluaran itu semakin banyak, sedangkan pemasukan atau pendapatan itu kurang. Nah, maka akan muncul sebuah masalah sosial. Itu faktor yang pertama. Terus juga yang selanjutnya adalah tidak tercukupnya kebutuhan hidup. Nah, dengan tidak tercukupinya kebutuhan hidup, maka orang-orang itu bisa menghalalkan segala cara, sehingga menjadi masalah sosial itu ya, masalah sosial karena tidak tercukupinya kebutuhan hidup. Nah, maksud dari menghalalkan segala cara, dia itu melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma-norma dalam masyarakat, misalkan melakukan pencurian, perampokan, pembunuhan dan yang lain-lain. Terutama faktor ekonomi ini, terutama terjadinya permasalahan sosial itu salah satunya adalah karena tidak terpenuhinya faktor makanan, faktor pakaian, serta tempat tinggal dan jaminan kesehatan. Nah, itu beberapa penyebab dari faktor ekonomi sehingga akan menyebabkan terjadinya permasalahan sosial. Yang selanjutnya adalah faktor budaya. Nah, faktor budaya itu kebudayaan yang sudah dipengaruhi oleh kemajuan teknologi serta budaya asing. Jadi maksud dari budaya dapat menyebabkan permasalahan sosial itu karena kebudayaan daerah atau kebudayaan Indonesia itu dipengaruhi karena adanya kemajuan teknologi serta budaya asing. Yang selanjutnya adalah gaya hidup meniru budaya asing.
Nah, jadi dari faktor budaya, selain kebudayaan kita sudah terpengaruhi oleh adanya kemajuan teknologi serta dipengaruhi oleh budaya asing, pun gaya hidup kita kebanyakan meniru budaya asing. Misalkan ketika anak-anak muda sekarang sedang menggandrungi atau menyukai K-pop Korea dan yang lain-lain, maka gaya hidupnya itu dapat atau bisa meniru budaya asing. Nah, kebiasaan suatu negara dapat mencerminkan kebudayaan masyarakatnya. Jadi dengan adanya kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dalam budaya Indonesia, maka mencerminkan masyarakat yang ada di negara Indonesia tersebut. Nah, sebetulnya gaya hidup yang meniru budaya asing itu merupakan suatu permasalahan dalam faktor budaya. Nah, cara mencegah supaya tidak menyerap atau tidak mudah menyerap budaya asing ialah dengan mempelajari atau mendalami pendidikan agama. Jelas, kita harus mendalami pendidikan agama yang setidaknya dapat membuat atau yakin dapat mencegah atau menyadarkan dan menyimpang budaya lain yang dapat masuk ke dalam budaya Indonesia. Yang selanjutnya adalah faktor biologis, di mana faktor biologis itu salah satu penyebabnya adalah karena kurangnya gizi, penyakit menular dan lain-lain. Nah, kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai, kurangnya ekonomi, serta pemahaman pengetahuan yang kurang juga dapat yang terjangkit penyakit. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya permasalahan sosial. Solusinya seperti apa? Nah, sekarang kan meningkatkan fasilitas-fasilitas kesehatan, memberikan pengetahuan kepada setiap masyarakat tentang pentingnya menjaga pola hidup sehat dan lingkungan yang sehat. Nah, karena kan sekarang kita sedang masa pandemi, jadi kita harus bisa menjaga pola kehidupan kita itu sesuai dengan protokol kesehatan, gitu ya, seperti itu. Dan jangan jangan mengabaikan protokol kesehatan itu, gitu ya, harus kita lakukan dalam kehidupan kita atau dalam kehidupan sehari-hari kita, supaya kita tidak atau kita mudah-mudahan tidak terinfeksi virus ini. Yang keempat adalah faktor psikologis. Nah, faktor psikologis yaitu salah satu penyebabnya itu psikologis masyarakat yang kurang. Jadi psikologis mental masyarakat itu menjadi kurang sehingga bisa menyebabkan terjadinya suatu permasalahan sosial. Nah, salah satu contohnya adalah beban hidup yang berat yang dirasakan oleh masyarakat, misalnya pekerjaan yang menumpuk sehingga menjadi stres, lalu menjadi luapan emosi yang nantinya menjadi konflik antar anggota masyarakat. Yang selanjutnya adalah menurut Cekulkon, unsur-unsur sistem sosial budaya ada 7. Yang pertama adalah sistem agama, kepercayaan atau religi dan upacara keagamaan. Yang kedua adalah sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga adalah sistem pengetahuan. Yang keempat adalah bahasa. Yang kelima sistem mata pencaharian. Dan yang keenam adalah sistem teknologi dan peralatan. Yang terakhir adalah kesenian. Ini adalah unsur-unsur sistem sosial budaya menurut Cekulkon. Yang pertama, sistem agama, kepercayaan atau religi, dan upacara keagamaan. Nah, inti dari sistem nilai yang ada dalam kebudayaan masyarakat. Jadi sistem agama itu merupakan inti dari adanya kebudayaan dalam masyarakat, dan agama ini merupakan unsur yang utama, unsur yang pokok, khususnya harus disimpan dalam diri kita masing-masing, bahwa agama itu adalah merupakan nomor satu. Nah, sistem agama merupakan seperangkat aturan, ya. Sistem agama merupakan seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan manusia, dan mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya. Yang selanjutnya adalah pendorong dan pengontrol agar tetap jalan di jalan kebenaran. Jadi agama ini merupakan suatu filter atau penyaring buat kita supaya kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang tidak kita inginkan, gitu ya. Makanya dengan agama ini dijadikan sebagai pendorong atau pengontrol agar tetap di jalan hidup yang kebenaran. Yang selanjutnya adalah keyakinan harus tetap kuat dan diwujudkan dalam bentuk menjalankan ibadah. Jadi keyakinan atau
bentuk keyakinan kita terhadap agama, salah satunya harus diwujudkan atau diaplikasikan dalam bentuk menjalankan ibadah apapun agamanya gitu ya. Kepercayaan kita masing-masing, salah satu keyakinan yang kuat terhadap kita, terhadap agama yang kita pegang teguh, salah satunya adalah dengan menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Yang selanjutnya yang kedua adalah sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakat. Nah, sistem masyarakat atau masyarakat itu merupakan sekumpulan individu yang hidup bersama dalam suatu tempat atau wilayah. Jadi yang dimaksud dengan masyarakat itu adalah sekumpulan individu yang hidup bersama dalam suatu tempat atau wilayah. Sedangkan yang dimaksud dengan organisasi kemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan ialah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela, kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Terus juga yang terakhir, makin banyak ormas yang peduli terhadap kesejahteraan masyarakat, maka makin membantu pula masyarakat dalam mensukseskan pembangunan nasional. Jadi positifnya adanya ormas ini yaitu bisa membantu pemerintahan dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional. Tapi permasalahan adanya ormas ini jangan sampai menyimpang dari norma-norma yang ada dalam masyarakat itu ya. Itu yang harus kita hindari, itu yang harus kita hapuskan gitu ya, bahwasanya ormas-ormas yang dapat menyimpang dari norma-norma dalam masyarakat kita. Yang selanjutnya adalah sistem pengetahuan. Nah, kunci berkembangnya suatu peradaban. Jadi, dengan adanya ilmu pengetahuan, dengan adanya pendidikan, maka itu bisa merupakan salah satu kunci berkembangnya suatu peradaban gitu ya. Jadi, orang-orang itu semakin pintar dan dengan kepintarannya itu bisa dimanfaatkan dengan baik dan benar, tidak dijadikan sebagai sebuah kejahatan. Nah, semakin manusia menguasai alam, semakin canggih manusia memanfaatkan alam, sehingga semakin tinggi peradaban manusia. Jadi dengan kita semakin menguasai alam, maka kita akan pandai-pandai memanfaatkan atau mengelola alam yang sangat kaya raya ini gitu ya, sumber daya alam yang sangat kaya di negara kita ini. Nah, sistem pengetahuan diperoleh dari beberapa cara, yaitu bisa cara formal ya, bisa cara informal, dan juga cara non formal. Contohnya dari secara ilmu pengetahuan secara formal itu contohnya apa? Contohnya adalah sekolah gitu ya, mulai dari TK, PAUD gitu ya, sampai dengan perguruan tinggi ya, SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi. Nah, itu bisa dikatakan sebagai cara memperoleh ilmu pengetahuan secara formal. Sedangkan informal itu salah satu contohnya misalkan melalui kursus gitu ya, terus juga pesantren-pesantren gitu ya, dan yang lain-lain. Sedangkan non formal itu adalah ilmu pengetahuan yang didapat dengan otodidak atau dengan mencari sendiri. Salah contohnya seperti itu. Terus juga permasalahan saat ini dalam memperoleh ilmu pengetahuan adalah banyak curangnya yang menyontek ketika ujian. Jadi masih ditemukan siswa-siswa yang sering mencontek ketika dalam ujian. Nah, ini sangat berbahaya sekali kalau kita biarkan. Kenapa sangat berbahaya sekali? Karena membuat mental peserta didik itu tidak percaya diri, sehingga nanti ketika misalkan menjadi pejabat gitu ya, terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, atau suatu negara yang kita sebuah negara yang tidak kita harapkan. Salah contohnya ketika misalkan sudah terbiasa melakukan contek, nanti kemungkinan besarnya itu bisa menjadikan sebuah korupsi. Itu tidak boleh gitu ya, atau harus kita hindari dari sikap mencontek ini. Dengan salah satu contohnya apa, kita harus sering belajar gitu ya.
Nah, yang keempat adalah sistem bahasa, di mana bahasa merupakan sistem menyamai atau sistem menyampaikan pesan, baik itu secara lisan atau tulisan maupun lembaga lambang-lambang tertentu. Jadi sekali lagi bahasa itu merupakan sistem penyampaian pesan, baik itu pesan secara lisan atau tulisan maupun lambang-lambang tertentu. Nah, bahasa harus digunakan dengan baik dan sopan. Jangan sampai bahasa-bahasa binatang itu diucapkan atau dilontarkan dari mulut kita sendiri kepada orang lain. Nah, itu tidak boleh. Nah, ucapan kita mencerminkan kepribadian kita. Jadi apa yang kita ucapkan itu bisa mencerminkan kepribadian seseorang. Nah, permasalahan yang muncul ialah berkaitan dengan kompleksitas keadaan kebahasaan Indonesia. Nah, maksud dari kompleksitas karena kan bahasa di Indonesia itu sangat banyak, apalagi bahasa daerah. Nah, bahasa daerah itu banyak sekali bahasa-bahasa yang digunakan dalam daerah yang ada di negara Indonesia. Tapi dengan adanya bahasa tersebut, bahasa daerah tersebut, kita yang tinggal di daerah harus bangga menggunakan bahasa daerah tersebut karena bahasa itu merupakan salah satu unsur dari kebudayaan gitu ya. Jangan sampai hilang karena misalkan takut dikatain misalkan kampungan apalah. Nah, itu tidak kita itu jangan takut dikatakan sebagai kampungan karena menggunakan bahasa kita. Malahan kita harus bangga dengan menggunakan bahasa daerah kita seperti itu. Dan di negara kita yaitu harus menggunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa persatuan kita, yaitu bahasa Indonesia. Yang selanjutnya adalah sistem mata pencaharian. Cara yang dilakukan oleh sekelompok orang sebagai kegiatan sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjadi pokok penghidupan baginya. Jadi yang dimaksud dengan mata pencaharian itu merupakan cara yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk apa? Yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga menjadi pokok penghidupan baginya. Itu ya, diantaranya apa? Berburu dan meramu. Mungkin untuk berburu dan meramu zaman-zaman sekarang itu mulai tidak ada gitu ya, karena berburu dan meramu ini itu sering digunakan pada zaman masa praaksara gitu ya, pada zaman dulu gitu ya. Nah, mungkin ada di sebagian daerah yang masih berburu dan meramu. Berburu itu misalkan berburu binatang-binatang yang mungkin halal untuk dikonsumsi gitu ya. Seperti itu. Nah, lalu juga menangkap ikan, bercocok tanam di ladang. Nah, kalau bercocok tanam di ladang ini banyak yang dilakukan oleh para petani, gitu ya, bercocok tanam menetap, gitu ya, peternakan, perdagangan, bidang jasa dan yang lain-lainnya. Itu beberapa mata pencaharian yang dilakukan di masyarakat Indonesia. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya karena kan Indonesia itu merupakan negara agraris, maka hampir kebanyakan di negara Indonesia itu adalah petani, gitu ya. Sebagian besar petani. Permasalahannya sekarang masih banyak masyarakat yang menyimpang dari aturan norma yang ada dalam masyarakat. Jadi suatu permasalahan yang timbul dalam sistem mata pencaharian ini salah satunya adalah banyak masyarakat yang menyimpang dari aturan atau norma yang ada di masyarakatnya. Karena mungkin itu kelemahan dalam dirinya gitu ya. Salah satunya adalah bentengan dari agamanya, bentengan dari pendidikannya, sehingga dia itu menyimpang dari aturan-aturan norma yang ada di masyarakat ya. Meski apapun itu penghasilannya, yang penting dia itu mendapatkan uang seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah sistem teknologi dan peralatan sarana penunjang hidup agar lebih mudah. Jadi dengan adanya teknologi itu bisa menjadikan salah satu sarana penunjang hidup kita akan menjadi lebih mudah. Unsur kebudayaan. Nah, sistem teknologi dan peralatan ini merupakan salah satu unsur kebudayaan yang paling cepat berubah karena kan teknologi semakin kesini itu semakin canggih gitu ya. Maka salah satu unsur kebudayaan yang paling cepat berubah adalah sistem teknologi. Kemajuan teknologi berasal dari pengembangan sistem pengetahuan, diantaranya adalah alat-alat produktif, alat-alat distribusi, transportasi, dan komunikasi. Lalu wadah atau tempat menaruh barang, makanan dan minuman, pakaian dan perhiasan dan yang lain-lain. Yang selanjutnya adalah kesenian, di mana kesenian itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, seni adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang bernilai tinggi atau memiliki nilai tinggi. Seni merupakan ekspresi jiwa, ide, emosi, dan perasaan manusia. Seni terwujud melalui keterampilan atau kreativitas manusia dalam
bentuk karya-karyanya yang bersifat indah dan simbolis. Permasalahannya apa? Permasalahan yang muncul pada sebagian masyarakat atau ada sebagian masyarakat yang mengatasnamakan seni tetapi tidak mengindahkan norma-norma di dalam masyarakat itu ya. Jadi meskipun kita pencinta seni, meskipun kita pelaku seni, maka harus disesuaikan dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Contohnya beberapa tahun ke belakang itu ada yang mengundang konser dari negara luar yang penampilannya itu tidak sesuai dengan kebudayaan yang ada di masyarakat Indonesia, misalkan karena terlalu seksi atau terlalu maka ditolak oleh negara kita karena kebudayaannya itu tidak sesuai dengan norma-norma, khususnya norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, juga komen. Saya akhiri dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.